Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnatir rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru-guru kami, para pembicara, ya, ada Prof. Rohmin Dahuri, bentar lagi akan masuk. Kemudian juga ada juga yang kami hormati pembina Forum Akademisi Muslim IPB University, segenap para peserta webinar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Marilah rasa syukur untuk kita terus tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Dan syukur pula pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis virtual, ya. Tapi insya Allah ini adalah tidak mengurangi arti daripada majelis ilmu, karena yang kita bicarakan adalah ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu kemaslahatan kehidupan dunia kita. Untuk kita berdiskusi, berikhtiar, mencari solusi bagi kemaslahatan kita bersama. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga semua umatnya. Mudah-mudahan tentunya kita bisa meneladaninya dan untuk kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta webinar MIC yang kedua dengan tema pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam perspektif Islam. Ini memang tema yang kita angkat diskusi pada siang hari ini. Tentunya kita sudah sama-sama memahami tentang potensi daripada sumber daya ikan negara kita, ya. Jadi negara kita ini diberi anugerah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini adalah menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, ya, dengan 17.000 sekian pulau, ya, Masya Allah, ya. Dengan panjang pantai yang sangat panjang sekali, ya, 108.000 km. Ini juga potensi ikan yang terkandung di dalamnya, ya, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, masuk budidaya yang ada di perairan darat, di daerah Kayo, dan masuk juga di perairan laut. Bapak Ibu yang berbahagia, potensi lestari daripada sumber daya ikan laut Indonesia itu sangat besar, ya, jadi sekitar 12 juta ton per tahun. Nah, kita ingin agar potensi-potensi yang dimiliki ini, di samping juga sumber daya ikan, juga ada sumber daya yang lain yang bisa dimanfaatkan, ya. Tapi sejauh mana tentang pemanfaatan daripada sumber daya yang kita miliki ini, apakah sudah bisa mengantarkan kepada kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat yang berkecimpung pada mata pencaharian di bidang perikanan ini, ya. Kemudian sudah sejauh mana apa itu, dan kemudian jika belum dikelola dengan optimal, apa yang menjadi hambatan maupun permasalahan-permasalahannya. Dan tentunya kita ada tagline ini, jadi berkelanjutan dalam perspektif Islam. Jadi kita ingin ada kajian bagaimana kita mengelola sumber daya kita untuk kemaslahatan ini dari sudut pandang Islam, ya. Jadi insya Allah pembicara kita nanti akan bisa memaparkan dengan jelas. Oleh karena itu nanti kita akan buka dengan sesi dialog. Sekali lagi selamat mengikuti acara ini, dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi dengan
apa itu paparan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pembicara yang berkompeten. Baik, apakah sudah bergabung dengan kita Prof. Rahmin? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Rahmin Dahuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Rahmin, apa kabar? Salam Pak Rahmat, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini ada Bapak Iit Solihin, ada juga dari Semarang Bapak Zarrahman, Prof. Rahmin Dahuri. Iya, teman sekelas angkatan Pak Zarrahman. Alhamdulillah, beliau bisa berkumpul di sini ya. Ada juga Pak Adi Surya. Ada Pak Adi Surya juga tuh, Pak Adi Surya tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum semuanya. Sorry lagi di jalan. Ya, nanti sharing tambahannya dari Bapak-bapak yang hadir ya, dari Bapak Zarrahman juga Bapak Adi Surya. Kami juga sapa Bapak Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga juga sehat selalu ya Pak Rahmat. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu Prof. Rahmin, Pak Adi Surya, teman-teman semua di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kami akan mohon izin Prof. Rahmin untuk memandu acara ini. Kami mahasiswa S3 di TIP Prof. Rahmin semester 8, minta doanya juga cepat selesai ini. Baik, panitia bisa menayangkan kurikulum vitae dari Prof. Rahmin. Jadi sudah tidak asing lagi tentunya Bapak kita ini Prof. Rahmin Dahuri, panggilannya Bapak Rahmin. Sudah kita ketahui beliau mantan Menteri di Kelautan Perikanan ya. Kemudian beliau juga punya kesibukan di Nahdlatul Ulama ternyata di himpunan pengusahanya dan juga di majelis bidang ekonomi, itu juga di Kadin ya. Kemudian di asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi DPRD Kabupaten ya, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia ya. Dan beliau juga masih aktif di KKP sebagai koordinator penasihat bidang daya saing sumber daya manusia, inovasi, teknik dan riset di KKP RI. Beliau studi S1 IPB, S2 IPB dan S3 di School for Resources and Environmental Studies di Dalhousie University, Kanada. Sekilas demikian apa itu kurikulum vitae dari Prof. Rahmin Dahuri. Jika ingin perkenalkan kami persilahkan pada Prof. Rahmin untuk berikan itu perkenalan sekali lagi. Dan mohon izin kami atur waktunya ini adalah 20 menit untuk paparan masing-masing bicara. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Demikian sekali lagi untuk kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada Prof. Rahmin kami persilahkan. Terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah diberikan keikhlasan dan kesempatan untuk sharing pengetahuan, pengalaman dan juga ekspertis ya di bidang kelautan perikanan di dalam kerangka memajukan Indonesia. Saya sangat berterima kasih diundang, terutama untuk Pak Dr. Iit Solihin yang menghubungi saya 3 minggu yang lalu. Dan saya senang ketemu banyak sahabat, Pak Rahmat Kurnia, Pak Adi Surya, Pak Zarrahman, dan seluruh hadirin peserta webinar itu. Izinkan saya sharing beberapa slides ya. Tetapi saya mohon maaf ini karena 2.30 saya ada rapat dengan Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan tuh ya. Jadi mungkin setelah 20 menit saya bicara, saya posisinya Ustaz Rahmat lagi di Hotel Dharma Wangsa nih, ada meeting juga itu ya. Jadi setelah ini Pak Adi Surya mau naik mobil ke KKP gitu ya. Jadi baik, jadi saya ingin sharing sesuai dengan permintaan panitia bagaimana mengelola
sumber daya kelautan dan perikanan kita untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi bukan hanya untuk 1-2 generasi, maunya on and on atau secara sustainable. Tapi sebelum itu, supaya kita tahu konteks, dan saya yakin bahwa tujuan kita berseminar, selain kita ikhlas karena Allah, kan kita juga ingin supaya sharing kita ini bisa menginspirasi para pengambil kebijakan maupun pengusaha dan rakyat bagaimana membangun kelautan perikanan untuk Indonesia yang maju, adil makmur, dan berdaulat. Ya. Nah, atas dasar itu ini sebagai titik of reference atau benchmarking ya, bahwa sudah 75 tahun kita merdeka, kalau kalimat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang negara maju, adil makmur, dan berdaulat itu diterjemahkan dalam bahasa ekonomi kuantitatif, Ustadz Rahmat, maka indikatornya itu yang ada di kotak biru itu, gross national income atau pendapatan kotor per kapita, suatu negara dikatakan makmur apabila lebih besar dari 12.000. Tahun lalu kita baru mencapai 3.900, artinya kita baru di tingkat lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah. Lalu ada sejumlah kriteria lain ya, tetapi yang paling penting adalah kapasitas teknologi. Negara maju itu kalau kapasitasnya kelas 1, kita baru kelas 3 itu. Dan dalam konteks Islam yang lebih membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis atau buatan manusia itu salah itu adalah pada aspek pemertaan, karena Indonesia itu koefisien Gini-nya masih sekitar 0,4 dan kesenjangan kaya miskin di tanah air ini terburuk keempat di dunia itu setelah Rusia, India, dan Thailand gitu ya. Jadi itu yang koefisien Gini harusnya lebih kecil dari 0,3, kita masih 0,4 gitu. Nah, ini prestasi kita tahun lalu, jadi kita baru lower middle income country. 3 minggu lalu Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia naik kelas menjadi menengah atas, tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat kriteria negara menengah atas itu gross national income per kapitanya dari 4.046 sampai 12.535. Kita baru 4.050, jadi hanya lebih besar $4 ya daripada batas bawahnya itu ya. Dan kalau kita compare dengan Thailand sudah 7.000, Malaysia udah 11.000, Brunei alhamdulillah udah 32.000, Singapura ini tetangga kita 59.000 gitu ya. Jadi artinya banyak PR kita. Nah, lalu masalah 10 tantangan kalau kita ingin mengikuti cita-cita Presiden Pak Jokowi yang sesungguhnya cita-cita kita semua juga, bahwa 2045 dalam pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin ya, tahun lalu beliau inginnya 2045 kita sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 23.000 US dollar gitu ya. Nah, syaratnya itu harus 7% per tahun pertumbuhan ekonominya, dan 5 tahun kemarin kita hanya tumbuh 5% per tahun, sekarang nanti ada datanya malah minus 5 gitu ya. Jadi itu yang harus policy pembangunannya itu kita reform sedemikian rupa sehingga bisa memacu ekonomi, memeratakan kesejahteraan, dan pada saat yang sama itu menjaga lingkungan hidup. Dan untuk konteks kita sekarang, ternyata kantong kemiskinan itu di tanah air ada 3, di buruh, di petani, dan nelayan gitu. Jadi itu pun PR ya, boleh kita gugat paradigma pembangunannya jangan-jangan salah gitu ya, begitu. Dan ini bukti bahwa yang miskin itu masih 25 juta, ini sebelum krisis ya tahun 2019, sebelum pandemi ini gitu ya. Dan kalau menurut kriteria kemiskinan Bank Dunia, yang miskin masih 40% atau 100 juta orang gitu ya. Jadi PR-nya masih banyak gitu ya. Nah, ini tadi kesenjangan yang terburuk keempat di dunia gitu. Kemudian inilah PR kita juga bahwa ternyata nauzubillah min dzalik ini anak-anak kita yang mengalami stunting growth dan gizi buruk itu ada 30% gitu ya. Jadi tugas pembangunan yang bukan alang kepalang sebenarnya kalau para pemimpin negara ini ingat akhirat gitu ya, karena tugasnya yang duafa masih abrek-abrek, yang gizi buruk masih banyak gitu. Nah, permasalahan pembangunan kita pun disparitas pembangunan antar wilayah, di mana Jawa yang luasnya 5%, sumbangan ekonominya 59 atau hampir 60% gitu. Jadi 80% wilayah lain mulai dari
Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, itu sumbangan ekonominya hanya 15%, jadi sangat timpang gitu ya. Ini dalam bahasa ekonominya nggak mungkin Indonesia maju kalau disparitas pembangunan antar wilayah begitu jomplang gitu ya. Itu harus ada koreksi. Makanya konteks tol laut, konteks poros maritim dunia, konteks ibu kota negara baru sebenarnya kalau dikerjakan dengan ikhlas dan serius tanpa ada maling-maling di tengahnya, itu sesungguhnya konsep ekonomi yang pada hemat saya cukup solutif gitu ya untuk memecahkan disparitas pembangunan antar wilayah. Dan resultante dari semua itu indeks pembangunan manusia kita pun hanya di ranking 116 gitu ya. Dan inilah rumus ekonomi bahwa kalau kita ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, itu syarat pertumbuhannya memang harus 7%, Mas Agus gitu ya. Dan kita 5 tahun terakhir kemarin hanya 5% per tahun, sekarang kena COVID malah -5 gitu ya. Syarat kedua adalah supaya investasi plus ekspor harusnya lebih besar daripada konsumsi dan impor. Ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini 56% pertumbuhan ekonomi dari konsumsi itu. Jadi bangsa kita tuh lebih senang belanja dan makan daripada memproduksi dan ekspor gitu. Jadi harus dibalik gitu. Dan ini COVID, jadi inilah buktinya bahwa di triwulan 1 kita hanya tumbuh 2,9% dan baru diumumkan Ibu Sri Mulyani dan Kepala BPS 2 hari yang lalu bahwa pertumbuhan triwulan 2 itu minus 5,3 itu. Dalam ilmu ekonomi, kalau pertumbuhan minus berturut-turut terjadi di dua triwulan, itu namanya resesi. Itu yang lagi ngeri-ngeri sedap ini para pemimpin bangsa. Nah, kalau terjadi resesi, pengangguran, kemiskinan makin membludak itu. Ini bukti. Dan good news-nya memang kalau dari segi sektor ya nampaknya sektor makanan termasuk kita perikanan itu yang tumbuh positif gitu ya. Di sisi ekspor kita tumbuh 19,4 ya dan seterusnya. Makanya wajar kalau Presiden Jokowi di sidang kabinet 18 Juni lalu itu menetapkan 9 sektor yang dijadikan andalan untuk pemulihan ekonomi nasional, dan salah satunya yaitu sektor 7 adalah sektor perikanan gitu ya. Dan potensi, dan ini saya kira ini di skip saja ya, kita tadi Mas Agus sudah bilang kita the largest archipelago on earth gitu ya, jumlah pulaunya terbanyak di dunia, 70% wilayah kita laut, di darat pun hampir 30% berupa perairan gitu. Jadi kita negara perikanan sesungguhnya gitu ya. Kemudian sering saya ungkapkan bahwa potensi ekonominya sangat besar ya. Itu ada 11 sektor ekonomi kelautan, sekitar 1,4 triliun dolar atau 1,3 kali dari ekonomi nasional saat ini. Lapangan kerja yang bisa diciptakan pun kalau kita kelola dengan berbasis sains, kemudian dengan akhlak mulia itu 45 juta orang bisa bekerja di sektor-sektor kelautan gitu. Yang ada 11 ini Mas Agus, itu ada 11 ya. Dan memang kalau dari sisi potensi harusnya perikanan budidaya yang dijadikan andalan ya. Nah, karena waktu mungkin yang potensi saya skip saja. Jadi intinya room for expansion atau ruang untuk pengembangan ekonomi di sektor kelautan perikanan masih terbuka lebar kalau lihat data ini, baik di segi perikanan tangkap apalagi di perikanan budidaya itu ya. Dan ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak terlalu jelek dari segi volume ya. Kita menjadi produsen terbesar kedua di dunia soal budidaya, hanya kalah daripada Cina gitu ya. Kemudian di bidang perikanan tangkap pun kita lagi-lagi juara kedua ya dibandingkan hanya kalah dari China gitu ya. Karena waktu saya skip aja nih ya ini ya, karena saya harus pergi. Tetapi kalau dari segi ekspor, Bapak dan Ibu dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah ya, itu kita masih di ranking ke-15 gitu ya. Jadi lebih banyak dikonsumsi dalam negeri atau produksinya masih kurang gitu ya untuk mengekspor gitu. Nah, sekarang untuk perikanan tangkap jurusnya, jadi yang dimaksud perikanan tangkap berkelanjutan itu sungguh-sungguh keseimbangan antara ekonomi kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan gitu ya. Jadi tidak dikatakan perikanan tangkap yang berkelanjutan kalau hanya ikannya saja yang lestari tapi masyarakatnya miskin. Demikian juga sebaliknya, masyarakatnya kaya, ikannya
overfishing atau tidak lestari pun ya bangkrut kan, paling 5-10 tahun setelah itu kolaps perikanan itu. Jadi sungguh-sungguh kalau kita yang pernah kuliah membangun perikanan tangkap tuh harus cari titik optimal ya, bagaimana hasil tangkapan itu mensejahterakan nelayan, at the same time stok ikan dan ekosistemnya tetap terpelihara gitu. Kelihatannya susah, tetapi kalau kita laksanakan dengan ilmu dan petunjuk Allah, insya Allah bisa dengan mudah itu kita lakukan. Dan karena waktu, basis saya menyarankan untuk kebijakan perikanan tangkap adalah dari Diagram Malir ini, Ustaz Rahmat ya. Jadi tujuan akhir dari membangun perikanan tangkap adalah nelayan yang sejahtera memang gitu ya, dan seterusnya dirunut gitu. Dan inilah jurus yang insya Allah di masa Pak Edi Prabowo ini akan dilaksanakan ya. Kalau kita berbicara kesejahteraan, kalau menurut garis kemiskinan Bank Dunia kan tadi Mas Agus $2 per orang per hari ya, artinya per bulan kan $60. Karena keluarga nelayan atau pembudidaya ikan tuh biasanya 5, yaitu ayah, ibu, dan 3 anak. Dan yang kedua, bahwa yang bekerja biasanya ayah saja, maka satu orang menanggung diri sendiri, menanggung istri dan 3 anak. Jadi satu orang menanggung 5 jiwa. 5 kali 60, 300. Jadi Pak Adi Surya, kita boleh bangga sebagai Sekjen APIKI gitu ya. Saya boleh bersyukur menjadi koordinator penasihat Menteri Kelautan Perikanan, kalau nelayan dan budidaya ikan tuh income atau pendapatan minimalnya $300 atau 4,2 juta per orang per bulan gitu. Dan data dari BPS bulan lalu baru keluar, ternyata pendapatan nelayan ABK rata-rata tuh hanya 1,4 juta tuh per bulan tuh. Jadi untuk UMR pun tidak terpenuhi gitu lah, apalagi standar Bank Dunia itu yang zaman sahabatnya Pak Adi Surya jadi menteri 5 tahun terakhir kemarin, saya cukup prihatin ya, karena kebijakannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh modern dan seterusnya gitu. Kedua, soal bagaimana membangun pelabuhan ya untuk tempat pendaratan ikan. Nah, jadi ke depan kita membangun pelabuhan bukan hanya untuk tambat labuh kapal, tetapi suatu kawasan pelabuhan yang ada industri hulu hilirnya, ada pemukiman nelayan, ada lembaga ekonomi. Nah, ini baru pelabuhan perikanan yang bisa mensejahterakan nelayan begitu ya. Ini udah ada hitung-hitungannya untuk 5 tahun ke depan ya, tapi ikan di wilayah laut yang selama ini dicuri itu. Jadi kalau mengusir pencurian ikan oleh nelayan asing hanya dengan tenggelam dan bakar itu nggak akan beres tuh, karena masalah utamanya adalah dari 600.000 kapal yang Indonesia miliki itu Haston gitu. Jadi kayak titik putih di sapi hitam itu nelayan kita di Laut Natuna. Illegal fishing itu harusnya dengan jurus ekonomi, yaitu bagaimana memodernisir nelayan kita supaya bisa menangkap ikan di laut-laut yang selama ini dicuri, lalu kita bangun industri hilirnya Pak Adi Surya tuh, di Natuna, di Nunukan, di wilayah terdepan lah, di Papua gitu ya, sehingga akan tersebar growth center atau sumber pertumbuhan baru keluar Jawa, itu akan membantu juga menyelesaikan masalah disparitas pembangunan antar wilayah gitu. Ini ilustrasi ya. Kemudian apa namanya, nelayan tradisional pun Pak Adi Surya nggak bisa, orang Cirebon, orang Indramayu seperti kami itu alat tangkapnya tradisional terus. Kalau ingin sejahtera harus modern. Dan lalu nelayannya harus kita didik, kita latih, kita dampingi supaya kalau dapat ikan ditangani itu secara baik, jangan dilempar-lempar sehingga kualitasnya buruk gitu. Nah, karena waktu saya benar-benar akan buru-buru ini gitu ya, tapi ada jurusnya lengkap. 5 menit lagi, Prof. 5 menit betul lagi, ya. Prof. Saya terus saja ya. Nanti kan ada bahannya ya, bisa dibagikan aja Mas Agus itu. Ini ilmunya Ustadz Rahmat nih, bagaimana menangkap ikan yang lestari sekaligus mensejahterakan gitu ya. Kok belum tanda tangan? Kami dengan Pak Sugeng, Ustadz Rahmat udah menulis rumus tuh, bagaimana menentukan jumlah nelayan optimal yang boleh beroperasi di suatu perairan ya, yaitu potensi pendapatan, MSY kali harga ikan dikurangi biaya melaut,
dibagi income optimal 4,3 juta tadi Ustadz Rahmat itu. Jadi kita bisa tentukan berapa jumlah nelayan yang boleh beroperasi di setiap wilayah pengelolaan perikanan atau WPP itu. Itu yang akan kita terapkan insya Allah tuh ya. Nah ini jurusnya banyak sekali gitu ya. Nah ini termasuk bagaimana supaya nelayan nggak termarginalkan di sisi rantai tata niaga ya. Karena nelayan kalau membeli sarana produksi jauh lebih mahal dari harga pabrik karena melalui pedagang perantara yang banyak. Sebaliknya kalau menjual ikan tuh harganya murah dibandingkan dengan harga akhir. Lagi-lagi karena rantai tata niaganya terlalu panjang gitu. Bunga bank pun sangat mencekam ya, padahal di surat Al-Baqarah ayat 279 kalau nggak salah, koreksi Ustaz Rahmat kalau salah, itu riba itu diharamkan. Kata Allah, kalau kau manusia mempraktikkan riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi. Tapi kita negara dengan tingkat suku bunga yang tertinggi kedua di santero jagat ini gitu. Jadi mungkin itu pula kita nggak dapat berkah dari Allah ya, dari sisi suku bunga pun tertinggi gitu. Dan untuk sektor perikanan hanya 0,33% alokasi kredit perbankan nasional maupun swasta itu, jadi sangat rendah itu. Nah ini ada 14 jurus. Ya, terakhir di perikanan budidaya. Nah jadi jurusnya Mas Agus dan seluruh hadirin sangat jelas. Pertama kita harus tentukan komoditas unggulan apa aja sih di laut, di perairan payo, tambak maupun di darat. Setelah itu kita lakukan 3 program sekaligus, program intensifikasi, program ekstensifikasi, dan program diversifikasi spesies. Jangan hanya 25 spesies saja, kita sampai saat ini baru bisa membudidayakan 25 spesies. Padahal Cina udah 120 gitu. Padahal kita kan biodiversity-nya paling besar di dunia gitu. Jadi kalau dari sisi kacamata negatif kita males gitu, tapi kalau dari sisi positifnya peluang bisnis dan ekonomi di bidang perikanan budidaya masih lebar sekali. Kemudian 3 saran sangat teknis mengenai best aquaculture practices ya. Kemudian keempat itu supaya lestari, maka tingkat pembangunan perikanan budidaya dimanapun harus tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, baik mikro kolam maupun lingkungan kawasan gitu. Nah karena waktu itu contoh-contoh komoditas unggulan, kalau ada ikhwan akhwat yang mau terjun bisnis budidaya, mari kita berbisnis supaya kita banyak yang seperti Abdurrahman bin Auf maupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman pada jadi konglomerat yang soleh, jangan konglomerat korun gitu ya. Gitu. Ini untuk di budidaya payo, kemudian inilah ilustrasi ya. Kalau kita mau menggarap perikanan, kalau dari segi udang saja kita bisa 10% pertumbuhan Ustaz Rahmat tuh dalam 5 tahun tuh. Jadi kalau dibagi 5, 2%. Kalau zaman normal Pak Jokowi 5 tahun yang lalu 5%, sebenarnya dari satu komoditas saja udah bisa 7% tuh Ustadzin Solihin gitu ya. Cuman kan kita mengelola perikanannya tidak berbasis sains dan imtak kan, iman dan takwa. Jadi kita kufur nikmat. Saya kira itu aja yang bisa saya sumbangkan. Sebenarnya masih ada 20 slides lagi, tapi karena waktu esensi. Nanti akan saya ikuti sambil jalan di mobil ya Ustadz ya, dari sini ke arah KKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.